Pemilik akun berkisah sepupunya nekat mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang pinjol. Korban awal terlilit hutang pinjaman online, pemirsa. Seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan. Tukang pangkas rambut di Kota Bandung, Jawa Barat terjerat pinjaman online yang terpaksa membuat dirinya harus menjual tanah warisan dari orang tuanya. aksi long march dilakukan puluhan korban investasi bodong binary option Quotex menuju gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Nah, dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat seperti kasus pinjaman online, investasi bodong, dan kasus-kasus yang lainnya, masyarakat perlu untuk literasi keuangan. Literasi keuangan sendiri adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan ekonomi pribadi atau masyarakat luas. Inflasi terus terjadi, bahkan tanpa kita sadari, kenaikan harga yang tidak seimbang dengan pendapatan menimbulkan banyak masalah dari berbagai kalangan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan, individu dapat mengelola keuangan, investasi, dan penghematan yang pada gilirannya dapat mencegah permasalahan keuangan seperti utang berlebih dan penipuan. Selain itu, literasi keuangan membantu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri dalam mengelola keuangan. Untuk mendukung literasi keuangan pada masyarakat saat ini, kita memiliki website untuk belajar mengenai literasi keuangan. Yuk kita simak bagaimana cara kerjanya. Karena masalah tadi, kita memutuskan untuk memberikan sedikit solusi. Kita membuat web sebagai media pembelajaran kita tentang keuangan yang dibuat menggunakan fitur-fitur di aplikasi Notion seperti Gallery View, XAI, Publish Web, Diskusi, To-Do List, dan Schedule yang dipakai dalam pembuatan web. Notion merupakan aplikasi berbasis cloud computing dan AI, jadi mempermudah kita dalam pembuatan web untuk belajar bersama-sama dan menambah pengetahuan tentang keuangan. Kemudian manfaat dari aplikasi Notion, yang pertama itu organisasi yang efisien, di mana Notion ini memungkinkan pengguna untuk mengatur informasi ke dalam satu tempat yang terstruktur seperti catatan, proyek, dan juga rencana. Yang kedua itu kolaborasi yang mudah, di mana Notion ini memungkinkan pengguna untuk berbagi dan bekerja sama pada dokumen, proyek, dan juga database secara real time kepada tim mereka. Kemudian kalau manfaat dari webnya itu bersifat fleksibel, jadi kita bisa menggunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian setelah kita belajar, kita akan mengerti gimana cara menggunakan uang supaya terhindar dari investasi yang abal-abal. Jadi, di web ini ada beberapa bagian, mulai dari materi apa saja yang kalian butuhkan untuk belajar. Misalnya nih, kayak sekarang, kita akan membahas seputar keuangan. Nah, nantinya di web ini akan ada pilihan materi yang bisa kalian akses, dan di web ini juga disediakan rekomendasi video dan materi untuk lebih memudahkan kalian memahami tentang keuangan, investasi, dan sebagainya. Kalian juga ditantang untuk menabung loh. Untuk materinya, ada jenis-jenis uang, metode pengelolaan uang, dana darurat, investasi, bahaya pinjol, merdeka finansial, dan risiko investasi. Nah, selain ada materi penjelasannya, di setiap akhir materinya juga ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Tadi kan udah materinya, masih kurang. Nih, ada video rekomendasi yang udah kita pilih. Jadi kalian tinggal klik link YouTube-nya, terus langsung kesambung ke YouTube-nya. Selamat menonton. Untuk latihan, ada di akhir setiap materi ya. Nah, latihan ini berupa Google Form yang bisa langsung kalian isi, dan setelah kalian isi, bisa langsung terlihat juga nilai dan skornya. Selanjutnya, untuk template rencana budgetin bulanan, terdapat pada materi metode pengelolaan keuangan yang bisa kalian unduh setelah mengkliknya. Untuk mengisi rencana budgetin bulanan ini, kalian bisa menyesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran kalian yang direncanakan, dan mencatat pendapatan dan pengeluaran kalian yang sebenarnya. Sebagai contoh, pendapatan yang diperkirakan itu 1 juta. Nah, kalian bisa masukkan di sini 1 juta. Nah, namun kenyataannya
ternyata pendapatan kalian itu 500.000. Nah, kalian bisa masukin di bagian sini. Nah, anggaplah kalian itu kan pelajar atau mahasiswa. Terus pengeluaran kalian yang direncanakan buat makan di luar itu misalnya dalam 1 bulan itu 300.000. Nah, tapi ternyata dalam 1 bulan kenyataannya kalian tuh makan di luar, pengeluarannya itu ternyata sejumlah 400.000. Nah, kalian bisa masukin di sini. Nah, maka akan terlihat pengeluaran yang sudah kalian catat itu di bagian sini. Selain materi, di web ini juga menyediakan challenge atau tantangan loh. Challenge apa sih? Yaitu challenge untuk mengumpulkan atau menabung dalam waktu 20 hari. Gimana sih caranya? Caranya adalah kalian perlu mendownload dahulu Excel yang telah disediakan di web ini. Yang di sini. Oke, sudah? Lalu, kalian klik dan buka atau download filenya. Setelah di-download, kalian buka dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Di tampilan Excel itu kan ada hari dan juga ada nominal yang akan kalian kumpulkan. Misal dalam sehari minimal mengumpulkan 5.000. Kalian akan memasukkan nominal 5.000 di hari pertama. Di hari kedua, kalian juga akan memasukkan nominal yang kalian punya, misal 6.000. Lalu, kalian lengkapin semua kolom yang ada di situ. Nanti kalian akan melihat total yang sudah kalian kumpulkan tersebut. Dan itu akan menjadi uang kalian dalam waktu 20 hari. Kalian sudah bisa melakukan challenge tersebut. Gimana? Tadi kan udah dijelasin penggunaan webnya, terus manfaatnya juga udah. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kalian bisa scan di sini atau pakai link yang ini. Jadi setelah belajar, walaupun dompet kita kosong, kita terhindar dari pinjol karena kita masih punya uang yang lain. Wow.